Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Miceme, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa perancangan generator magnet permanen satu fasa jenis flux aksial tipe NDFEB pada kecepatan putaran rendah 250 rpm. Latar belakang. Upaya untuk menangani penghematan cadangan energi adalah mengurangi pemakaian penggunaan sumber energi fosil dengan cara memanfaatkan sumber energi alternatif. Beberapa penelitian dan pengujian mulai memanfaatkan energi matahari, air, dan angin untuk menghasilkan energi listrik, baik dalam skala kecil maupun besar. Sumber energi lain dapat berupa energi dari magnet permanen. Magnet permanen adalah suatu bahan yang dapat menghasilkan medan magnet yang besarnya tetap tanpa adanya pengaruh dari luar atau disebut magnet alam karena memiliki sifat kemagnetan yang tetap. Energi yang dapat dihasilkan oleh magnet permanen sangat menguntungkan karena energi yang dihasilkan cukup tinggi dan tanpa efek pencemaran lingkungan. Magnet neodymium merupakan magnet tetap yang paling kuat. Magnet ini dikenal sebagai NDFEB, NIP atau magnet neo. Merupakan sejenis magnet tanah terbuat dari campuran logam neodymium. Senyawa ini memberikan potensi untuk memiliki tinggi koersivitas. Rumusan masalahnya, berdasarkan penelitian ini, rumusan masalah penelitiannya yaitu bagaimana prinsip kerja generator magnet permanen satu fasa jenis flux aksial tipe NDFEB pada kecepatan rendah 250 rpm. Selanjutnya, batasan masalahnya. Batasan masalah penelitian ini ialah berapa tegangan yang dihasilkan oleh generator magnet permanen satu fasa jenis flux aksial tipe NDFEB pada kecepatan 250 rpm. Selanjutnya, tujuan penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui prinsip kerja generator magnet permanen satu fasa jenis flux aksial tipe NDFEB pada kecepatan rendah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ialah menjadi referensi mahasiswa yang tertarik di bidang generator magnet permanen satu fasa. Tinjauan pustaka. Generator sinkron konvensional. Pada dasarnya, generator sinkron konvensional merupakan jenis mesin AC yang mempunyai rangkaian medan yang disuplai oleh sumber DC eksternal. Generator sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah daya mekanik menjadi daya listrik AC. Secara umum, konstruksi generator sinkron adalah terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam, di mana pada bagian ini terdapat lilitan sebagai tempat tegangan utama yang diinduksikan atau disebut dengan kumparan jangkar. Rotor adalah bagian yang berputar dan terhubung dengan penggerak utama, di mana bagian ini juga terdapat lilitan, yakni lilitan untuk mengalirkan arus DC yang akan menghasilkan medan magnet rotor. Lilitan pada rotor ini biasanya disebut kumparan medan. Selanjutnya, generator flux aksial. Secara fungsional, pada dasarnya generator flux aksial tidak jauh berbeda dengan generator konvensional pada umumnya, yakni merupakan salah satu jenis mesin yang dapat digunakan untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Namun, yang membedakan dengan generator sinkron konvensional adalah arah flux magnetik yang digunakan oleh kedua generator tersebut. Pada generator konvensional, arah fluxnya menyebar atau radial ke segala arah. Sedangkan pada generator aksial, arah flux magnet yang digunakan untuk memotong kumparan stator secara aksial. Selanjutnya, stator. Seperti generator pada umumnya, pada generator aksial juga terdapat komponen yang disebut stator. Stator merupakan tempat di mana tegangan akan diinduksikan. Stator merupakan terdiri dari sejumlah lilitan konduktor yang dibentuk dan disusun sedemikian rupa sesuai desain generator yang diinginkan. Jumlah kumparan yang ada pada stator tergantung oleh banyaknya fasa yang ingin dihasilkan dan daya yang dihasilkan. Rotor. Rotor pada generator aksial terdiri dari dua komponen, yaitu magnet permanen dan tatakan penyangga yang berupa piringan besi.
Tatakan penyangga harus merupakan konstruksi yang kokoh karena berfungsi untuk mempertahankan lebar celah udara antara kutub magnet permanen. Sehingga pada umumnya tatakan penyangga ini terbuat dari inti besi lunak atau soft iron. Sedangkan untuk magnet permanen yang biasa digunakan adalah NdFeB karena kehandalannya yang sangat baik. Bentuk magnet permanen. Terdapat variasi bentuk kutub magnet permanen yang dapat digunakan pada generator FAMP. Beberapa di antaranya yang biasa dipakai adalah bentuk persegi, sirkular, semisirkular, dan trapezoidal. Bentuk dari magnet permanen yang dipilih akan berpengaruh pada distribusi medan magnet pada celah udara. Selain itu, kualitas tegangan keluaran juga bergantung pada bentuk geometri magnet permanen dan jarak antar magnet yang berdampingan. Pemilihan bentuk magnet yang dipakai pada generator FAMP sesuai dengan kriteria perancangan yang dibuat, karena setiap bentuk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bentuk persegi misalnya, bentuk ini secara proses manufaktur lebih mudah untuk dibuat sehingga lebih hemat biaya dan juga bentuk ini dapat menghasilkan tegangan keluaran yang lebih berbentuk sinusoidal. Namun bentuk ini memiliki kerapatan flux per kutub yang lebih rendah bila dibandingkan bentuk yang lain. Dasar teori. Magnet permanen merupakan komponen utama untuk menghasilkan medan magnet pada celah udara. Medan magnet inilah yang kemudian akan diinduksikan pada kumparan stator untuk menjadi tegangan listrik. Sebagai penghasil medan magnet utama, medan magnet pada rotor merupakan medan magnet permanen yang kuat. Permanen magnet tidak memiliki kumparan penguat dan tidak menghasilkan disipasi daya elektrik. Permanen magnet juga disebut hard magnetic material, yang artinya material ferromagnetik yang memiliki histeresis loop yang lebar. Histeresis loop yang lebar menunjukkan sedikitnya pengaruh induksi dari luar terhadap magnet tersebut. Magnet neodymium merupakan magnet tetap yang paling kuat. Magnet neodymium ini juga dikenal sebagai NdFeB, NiP, atau magnet neo, merupakan sejenis magnet tanah terbuat dari campuran logam neodymium. Tetragonal NdFeB memiliki struktur kristal yang sangat tinggi, uniaksial, anisotropi, magnetokristalin. Nah, metode pembuatan model. Selanjutnya memasukkan parameter. Selanjutnya mensimulasikan. Sini berhasil atau tidak. Kalau berhasil, dia lanjut nilai flux persatuan luas. Selanjutnya tegangan keluaran. Metode. Desain model generator. Desain model yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebuah generator magnet permanen, flux aksial tanpa inti stator, dengan rotor ganda eksternal dan stator tunggal internal. Jenis generator yang digunakan sebagai model merupakan tipe cakram, di mana konstruksi generator terbentuk seperti piringan yang berlapis, yang terdiri dari stator tunggal yang berada di antara dua buah rotornya. Generator yang didesain untuk simulasi merupakan desain yang sesuai dengan besar generator sesungguhnya. Dalam pemodelan ini, ukuran dan dimensi generator yang dibuat mengacu pada beberapa referensi jurnal yang ada. Desain generator ini terdiri dari 3 bahan utama, yakni bagian rotor, stator, dan bagian celah udara. Dalam pelaksanaannya dibuat beberapa model generator berdasarkan bentuk magnet permanen pada rotor dan juga lebar celah udara pada generator. Namun setiap desain dibuat dengan material dan ukuran yang sama. Selain itu, setiap juga memiliki jumlah kutub yang sama, yaitu 24 pasang kutub. Selanjutnya model stator. Stator yang digunakan pada model generator adalah tipe stator tanpa inti, sehingga model stator hanya berupa kumpulan lilitan kawat yang bagian tengahnya adalah celah udara. Untuk setiap model generator yang dibuat, desain stator selalu dibuat sama dan identik. Stator yang dibuat diatur agar menghasilkan tegangan keluaran 3 fasa, dan tiap fasa terdiri dari 3 kumparan. Jadi pada setiap model generator terdapat 9 buah kumparan stator. Tiap fasa yang sama dari stator terpisah 120 derajat konstruksi dan terhubung secara seri untuk fasa yang sama. Susunan kumpulan stator pada generator dibuat tidak menumpuk, non-overlapping, dengan susunan fasa terdistribusi. Berikut ini ukuran geometri model statornya. Oke,
model rotor. Generator yang dibuat pada model mempunyai dua buah rotor identik yang berhadapan satu sama lain, atau disebut rotor ganda. Untuk masing-masing terdiri dari dua bagian, yaitu tatakan penyangga dan magnet permanen. Jumlah kutub yang dipakai adalah 24 pasang kutub. Ukuran dan spesifikasi rotor untuk tiap model dibuat sama kecuali bentuk magnet permanennya. Bentuk magnet permanen pada rotor divariasikan menjadi 4 bagian, yaitu bentuk rektangular, bentuk trapezoidal, bentuk anular, dan bentuk rektangular. Berikut ukuran geometri model rotornya yang akan dibuat. Selanjutnya, model celah udara. Pada generator aksial, celah udara merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting, karena melalui celah inilah tegangan dapat diinduksikan pada komparnes rotor. Celah udara ini juga menjadi salah satu karakteristik khas dari setiap desain model yang dibuat. Konstruksi generator harus dibuat sedemikian rupa sehingga lebar celah udara tidak berubah saat generator berputar. Karena jika jarak ini berubah, maka karakteristik generator juga akan berubah. Berikut variasi celah udara pada model generatornya. Yang terakhir, simulasi. Setelah membuat beberapa desain model yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mensimulasikan model-model tersebut. Simulasi yang digunakan adalah dengan perangkat lunak komputer berbasis metode FEM, Finite Element Method, di mana setiap bagian dibagi menjadi potongan-potongan 5 segitiga kecil terhingga mesh. Setiap bagian dihitung besarnya komponen variabel yang ingin dicari. Simulasi dilakukan secara 2 tahap, yakni tahap pertama model dengan celah udara yang sama, yakni 6 mm, disimulasikan pada beberapa nilai kecepatan putar, mulai dari 150 rpm, 250 rpm, 350 rpm, dan 750 rpm. Kemudian simulasi dilakukan dengan mengubah parameter lebar celah udara pada generator, mulai dari 4 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mm. Tahap kedua ini dilakukan pada satu nilai kecepatan putar saja, yakni pada kecepatan 250 rpm. Kedua, tahap simulasi ini dilakukan untuk semua bentuk magnet permanen pada rotor, mulai dari rektangular, trapezoidal, anular, dan campuran. Nah, daftar pustakanya saya ambil dari sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.